Halo teman-teman, hari ini kelompok kami akan membahas mengenai analisa kasus bioetik, makroetis, mesoetis, dan mikroetis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Natali Marelli, NRP 152301918. Saya dengan Brigita Jessica Winarjo dengan NRP 1523019030. Saya Arenita Patap dengan NRP 1523019065. Selanjutnya, skenario. Kementerian Dalam Negeri Spanyol menunda penelitian psikologi pada narapidana yang agresif, di mana penelitian tersebut melibatkan stimulasi dari korteks prefrontal dengan sengatan listrik. Peneliti mau melihat jika teknik transkranial direct current stimulation dapat membuat keagresifan narapidana berkurang. Pada hasil penelitian sebelumnya, beberapa narapidana merasa adanya perubahan, dan beberapa narapidana ada yang tidak merasakan perubahan. Namun, saat peneliti sudah mendapat izin dari pemerintah Spanyol, petugas penjara, Komite Etik Universitas, pemerintah Spanyol menunda penelitian tersebut. Terjadi pro dan kontra dalam penelitian ini. Peneliti memiliki harapan yang tinggi terhadap penelitian tersebut karena dapat menjadi salah satu cara merehabilitasi dan meningkatkan kualitas hidup narapidana. Di sisi lain, banyak orang, termasuk pemerintah sendiri, kurang setuju dengan adanya penelitian yang memakai narapidana sebagai objek penelitian, meskipun narapidana sudah mengisi informed consent. Menurut kelompok kami, eksperimen ini merupakan tindakan yang tidak etis, karena selain menggunakan manusia sebagai objek penelitian, penelitian ini juga memiliki dampak yang buruk bagi narapidana yang bersedia menjadi objek penelitian. Dampak buruk yang dapat terjadi salah satunya adalah menyakiti narapidana. Meskipun hasil penelitian ini dijadikan solusi untuk rehabilitasi, namun tidak sebanding dengan dampak yang terjadi pada narapidana. Berikut merupakan bagan dari sudut pandang makroetis. Di sudut pandang makroetis, kami mengambil pemerintah sebagai agennya, di mana pemerintah dapat menghentikan penelitian yang ditunda ataupun mengizinkan penelitian untuk kembali dilaksanakan. Jika pemerintah memilih untuk mengizinkan penelitian, maka pemerintah secara tidak langsung tidak menghormati HAM narapidana, di mana tindakan tersebut tidak etis. Selain itu, pemerintah juga mungkin bisa mendapatkan solusi rehabilitasi narapidana yang lebih cepat. Hal ini tidak etis karena pemerintah mendapatkan solusi rehabilitasi dengan cara menyiksa narapidana. Jika pemerintah menghentikan penelitian, maka pemerintah secara tidak langsung menghormati HAM narapidana, di mana hal itu etis. Pemerintah juga mungkin tidak mendapatkan solusi rehabilitasi narapidana. Hal ini mungkin dan secara etikal tidak etis, karena narapidana masih memiliki sikap agresif. Berikut adalah bagan dari sudut pandang mesoetis. Dari sudut pandang mesoetis, kami memilih petugas penjara dan Komite Etik Universitas sebagai agen, di mana baik petugas penjara maupun Komite Etik Universitas dapat memilih untuk mengizinkan dan menolak penelitian. Jika mengizinkan penelitian, bisa jadi angka kriminalitas dalam penjara dapat berkurang dan secara tidak langsung dapat merusak nama baik universitas. Hal ini dianggap tidak etis karena menggunakan manusia atau narapidana sebagai objek penelitian dan secara tidak langsung dapat berakibat buruk bagi narapidana tersebut. Jika menolak penelitian, maka angka kriminalitas akan tetap ada atau bertambah. Hal ini dianggap tidak etis, dikarenakan narapidana tidak takut akibat tidak adanya hukuman yang berat. Selain itu, juga menjaga nama baik universitas yang menurut kami hal ini etis. Selanjutnya yaitu mikroetis. Dari sudut pandang mikroetis, kami memilih peneliti sebagai agennya. Peneliti dapat memilih untuk melanjutkan atau menghentikan penelitiannya. Jika peneliti memilih untuk tidak melakukan penelitian, maka yang terjadi adalah peneliti tidak mendapatkan data penelitiannya dan tidak menyiksa narapidana. Hal ini dianggap etis, karena peneliti tidak melanjutkan penelitian, di mana salah satu kegiatan penelitiannya dapat menyakiti narapidana. Selain itu, narapidana tetap menjadi agresif. Nah, hal ini dianggap tidak etis, karena bisa membahayakan masyarakat dan narapidana lainnya. Jika memilih untuk melakukan penelitian, maka yang terjadi adalah peneliti mendapatkan data penelitian, lalu menyiksa narapidana, dan narapidana menjadi kurang agresif. Hal ini dianggap tidak etis,
karena penelitian ini melibatkan manusia sebagai objeknya. Dan salah satu kegiatan untuk mendapatkan data penelitian adalah dengan menyakiti narapidana. Sekian, terima kasih.